Hai, yuk belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar ide pokok dan ide penjelas tes deskripsi. Dalam materi ini, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi ide pokok dan ide penjelas tes deskripsi yang didengarkan. Apa sih itu tes deskripsi? Tes deskripsi adalah sebuah teks atau bacaan yang berisi tentang penggambaran objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan apa yang disampaikan penulis. Jadi, sebuah teks deskripsi disajikan berdasarkan fakta yang dilihat, dirasakan, dan diraba. Nah, apa sih yang dimaksud dengan informasi penting? Informasi penting merupakan informasi utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Informasi penting dalam bacaan terdapat pada ide pokok setiap paragraf. Ide pokok merupakan suatu masalah atau peristiwa penting yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ide pokok setiap paragraf terdapat pada kalimat utama. Paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah sebuah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan sesuai ide pokok paragraf. Bisa dilihat pada bagian berikut. Kita lanjut ke sebuah contoh paragraf. Di sini ada sebuah paragraf, kemolekan pantai Parangtritis serasa sempurna pada sore hari. Wisatawan dapat melihat matahari terbenam, lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Seakan wisatawan tersihir menyaksikan secara perlahan matahari masuk ke hamparan air laut. Bisa kita lihat kalimat utama dari paragraf di atas, yaitu kemolekan pantai Parangtritis serasa sempurna pada sore hari. Kemudian kalimat penjelasannya ada pada wisatawan dapat melihat matahari terbenam, lukisan alam yang sungguh memesona, semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Seakan wisatawan tersihir menyaksikan secara perlahan matahari masuk ke hamparan air laut. Bila kita analisis lagi, kalimat utamanya adalah kemolekan pantai Parangtritis serasa sempurna pada sore hari. Adapun ide pokoknya yaitu kemolekan pantai Parangtritis pada sore hari. Dilihat dari jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok, paragraf ini dapat dikatakan paragraf deduktif yang berisikan pola dari umum ke khusus. Nah, selanjutnya kita bisa lihat jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya, yaitu paragraf deduktif. Sebuah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Kemudian ada paragraf induktif, paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Dan yang terakhir yaitu ada paragraf deduktif induktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Rina adalah anak yang sangat baik hati. Ia selalu membantu teman-temannya yang sedang membutuhkan, seperti membantu menjelaskan pelajaran yang belum dimengerti. Tak jarang pula, Rina ikut membantu teman-temannya dalam mengejar nilai yang masih di bawah rata-rata. Selain membantu teman, Rina pun senang membantu guru-guru. Ia tak segan-segan membantu para gurunya dengan membawakan buku-buku ke kelas atau ke ruang guru. Oleh sebab itu, tak heran apabila semua teman-teman sekelas bahkan guru-guru pun sangat menyukai perilaku baik Rina. Kalimat utama dalam teks tersebut yaitu bisa kita lihat, oleh sebab itu tak heran apabila semua teman sekelas bahkan guru-guru pun sangat menyukai perilaku Rina. Adapun kalimat penjelasnya yaitu Rina adalah anak yang sangat baik hati.
Rina selalu membantu teman-teman yang sedang membutuhkan, seperti membantu menjelaskan pelajaran yang belum dimengerti. Tak jarang pula, Rina ikut membantu teman-temannya dalam mengejar nilai yang masih di bawah rata-rata. Selain membantu teman, Rina pun senang membantu guru-guru. Ia tak segan-segan membantu para gurunya dengan membawakan buku-buku ke kelas atau ke ruang guru. Bila kita analisis lagi kalimat utamanya, oleh sebab itu tak heran apabila semua teman-teman sekelas bahkan guru-guru pun sangat menyukai perilaku baik Rina. Adapun ide pokoknya yaitu semua teman sekelas bahkan guru-guru sangat menyukai perilaku baik Rina. Dan bila dilihat dari jenis paragrafnya, letak dari ide pokok paragraf tersebut yaitu induktif, berpola dari khusus ke umum, seperti itu. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Hutan mangrove memiliki karakteristik tertentu. Tumbuhan di dalam hutan semacam ini didominasi oleh tumbuhan bakau. Maka orang sering menyebutnya hutan bakau. Hutan mangrove terdapat di perairan Payau, campuran air asin dan air tawar. Akibatnya, hutan mangrove sangat dipengaruhi oleh pasang surut laut. Itulah beberapa karakteristik yang dimiliki hutan mangrove. Kalimat utamanya bisa kita lihat dari awal ada hutan mangrove memiliki karakteristik tertentu. Dan di akhir itulah beberapa karakter yang dimiliki oleh hutan mangrove. Nah, kita lihat kalimat penjelasnya, tumbuhan di dalam hutan semacam ini didominasi oleh tumbuhan bakau. Maka orang sering menyebutnya hutan bakau. Hutan mangrove terdapat di perairan Payau, campuran air asin dan air tawar. Akibatnya hutan mangrove sangat dipengaruhi pasang surut laut. Dari paragraf hutan mangrove ini kita bisa melihat kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Di awal yaitu hutan mangrove memiliki karakteristik tertentu, dan di akhir itulah beberapa karakteristik yang dimiliki hutan mangrove. Dengan ide pokoknya yaitu karakteristik hutan mangrove, dan jenis paragraf yaitu adalah paragraf campuran deduktif dan induktif. Dan yang terakhir kita bisa lihat di sini ada sebuah contoh. Suku Minangkabau memiliki banyak tari tradisional. Salah satunya adalah tari piring. Atraksi tarian tersebut menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur. Gerakan para penari diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Kita lihat kalimat utamanya. Suku Minangkabau memiliki banyak tari tradisional, salah satunya adalah tari piring. Kemudian ide pokoknya, tari piring salah satu tari tradisional Minangkabau. Jika dilihat dari jenis paragrafnya ya, berdasarkan letak ide pokok, yaitu ini merupakan paragraf deduktif. Kemudian kita bisa lihat berikut contoh analisis. Nah, bisa dikerjakan seperti ini. Contoh analisisnya, silahkan anak-anak selamat bekerja, selamat belajar, dan semangat dalam beraktivitas.